Salam sejahtera, selamat bertemu di pembelajaran manajemen proyek. Saat ini saya ingin memberikan suatu pengantar tentang manajemen proyek di mana kita lakukan dalam kegiatan di perusahaan. Jadi, manajemen proyek adalah suatu kegiatan yang sifatnya tidak rutin dan itu insidental. Jadi, banyak kegiatan-kegiatan dalam perusahaan biasanya rutin sudah kita kerjakan. Di sini kita harus melibatkan hal-hal yang membatasi kegiatan proyek ini. Manajemen proyek dibatasi oleh dana yang sudah dialokasikan. Dana dibatasi oleh anggaran yang sudah diputuskan oleh perusahaan agar kita tidak melebihi apa yang sudah diputuskan oleh perusahaan. Yang kedua, dia juga ditentukan waktunya. Jadi dia harus selesai dalam jangka waktu yang sudah kita tentukan sebelumnya. Karena kita punya time frame, sehingga semua pekerjaan harus selesai tepat pada waktunya. Yang ketiga, dia juga dibatasi oleh lingkup pekerjaan yang harus dipenuhi agar memenuhi persyaratan. Di sini, seorang project manager harus bisa memanage atau mengelola ketiga batasan-batasan tersebut sehingga proyek yang dihasilkan sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Kegiatan proyek tidak hanya merupakan suatu kegiatan yang sifatnya teoritis, namun juga ada seni yang harus dikembangkan oleh seorang project manager, di mana seorang manajer proyek harus bisa memimpin pemangku kepentingan yang mendukung dari proyek ini. Kemudian juga dia harus bisa bernegosiasi dengan orang-orang yang terlibat. Yang ketiga, berkomunikasi dengan baik sehingga pekerjaan atau proyek ini bisa berjalan lancar. Di sini, manajer proyek harus mengatur ketiga hal ini sehingga dicapai kualitas yang memenuhi syarat. Dalam hal ini, seorang project manager adalah bertindak juga sebagai seorang konduktor. Jadi seolah-olah dia bertindak dalam permainan musik orkestra yang meminta para pemain musiknya memainkan partitur yang sudah ditentukan. Namun demikian, para pemain musik seperti juga insinyur yang bekerja di lapangan harus bisa memberikan keahlian teknisnya. Misalnya untuk pengelasan pipa, namun standar kualitas, kemudian juga hal-hal yang lainnya itu diatur oleh dokumen manajemen proyek. Jadi, bila mana seorang insinyur memang ahli dalam bidang perpipaan, dia memang harus sesuai dengan keahliannya. Walaupun dia tidak boleh melewati batas-batas ataupun ketentuan yang sudah ditentukan oleh manajemen proyek dalam dokumen yang telah ditentukan sebelumnya. Kita harus mengerti keterlibatan dalam proyek ini didukung oleh faktor-faktor yang pertama dan utama adalah people atau manusia. Sehingga kita bisa didukung oleh orang-orang yang tepat. Yang kedua adalah proses yang mendukung. Jadi bagaimana bahwa semuanya sudah kita siapkan, bukan suatu proses yang sifatnya sebagai kejadian yang tidak disengaja, tapi sudah didukung oleh dokumentasi dan proses yang mendukung. Dan yang pasti, yang terakhir adalah bahwa kita dibantu alat pendukung dengan teknologi yang tepat guna. Pada akhirnya, bahwa keberhasilan sebuah proyek adalah keberhasilan sebuah tim, bukan keberhasilan hanya manajer proyek. Jadi di sini dibuat suatu keadaan bahwa kolaborasi, integrasi dari kegiatan itu sangat terstruktur dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh organisasi dari manajemen proyek. Disinilah manajer proyek berperan memilih semua tiga hal yang telah ditentukan tadi menjadi suatu kesatuan, namun standar kualitas, kemudian juga hal-hal yang lainnya itu diatur oleh dokumen manajemen proyek. Inilah pengantar untuk pembelajaran manajemen proyek. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat
bagi kita semua. Itulah yang bisa saya sampaikan sebagai bagian dari pengantar pembelajaran manajemen proyek. Terima kasih.